Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk saya wawancarai, yaitu wawancara kedua kita, di mana lanjutan dari wawancara pertama yang sudah kita lakukan pada beberapa minggu belakangan. Jadi tujuan saya untuk wawancara kedua pada hari ini yaitu untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai dari hasil wawancara kita pada beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kancaya Rabani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Apakah Anda bisa memperkenalkan diri kembali? Bisa Kak, nama saya itu Andi Nurpadla Roskar. Saya dipanggil Andila. Saya juga jurusan psikologi angkatan 2023. Oke, baik. Langsung saja saya mulai pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali beradaptasi dengan pembelajaran online setelah beralih dari model pembelajaran offline? Apa yang menjadi tantangan utama bagi Anda dalam proses adaptasi tersebut? Baik, untuk pertama kali beradaptasi dengan pembelajaran online setelah beralih dari model pembelajaran offline, tentu saja pengalaman bisa dibilang menarik, karena tantangan utamanya itu saya beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat drastis. Apalagi pembelajaran offline itu saya tuh terbiasa untuk interaksi secara langsung sesama teman kelas, sama guru atau dosen, serta saya juga memiliki akses untuk menggunakan fasilitas belajar itu seperti perpustakaan ataupun laboratorium itu lebih leluasa. Namun pembelajaran online itu semuanya menjadi virtual, serba terbatas, dan saya harus belajar untuk mandiri dalam mengatur waktu dan mengelola tugas-tugas secara online. Begitu Kak. Oke, jadi memang tantangan utamanya itu kurangnya interaksi yang Anda lakukan ya, seperti di tatap muka itu, dan dari segi fasilitasnya juga pasti kita tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi kendala teknis seperti keterbatasan memori HP, keluhan jaringan, dan perubahan dalam metode pembelajaran dari tatap muka ke platform seperti Zoom, seperti yang Anda sempat singgung pada wawancara sebelumnya? Untuk mengatasi kendala teknis yang kakak tadi bilang, kayak memori HP, keluhan jaringan, perubahan dalam metode pembelajaran, saya itu mencoba berbagai strategi. Yang pertama, saya melakukan pengoptilan pada perangkat saya dengan cara itu membersihkan file-file yang tidak perlu atau mengatur prioritas penggunaan memori saya. Saya juga mencoba menggunakan koneksi internet yang lebih stabil, dan terkadang saya menggunakan hotspot dari perangkat lain jika terjadi masalah jaringan satunya. Selain itu, saya juga berusaha Kak untuk lebih memahami dan menguasai platform pembelajaran online agar bisa memudahkan saya, agar bisa lebih praktis, efisien, seperti penggunaan Zoom, kan Canva juga membuat PPT, membuat makalah, agar dapat memaksimalkan proses pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa kendala atau ada beberapa cara Anda untuk mengatasi kendala-kendala yang Anda rasakan, seperti kayak menghapus file-file yang tidak penting, atau mencoba menggunakan koneksi internet yang lebih stabil. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana perbedaan signifikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang Anda rasakan, terutama dalam hal interaksi sosial dengan teman sebaya maupun dosen itu sendiri?
Hmm, jadi untuk perbedaannya itu saya rasakan yang terutama itu Kak terletak pada interaksi saya sama teman. Di mana itu pembelajaran tatap muka saya langsung berinteraksi dengan teman saya. Saya bisa untuk saling bertukar ide, berdiskusi, membangun hubungan sosial lebih dekat, saling curhat, bermain. Namun dalam pembelajaran online itu semuanya menjadi terbatas. Meskipun disediakan fitur-fitur seperti grup diskusi atau ruang obrolan, tetapi sangat terbatas, sangat bagaimana ya, tidak sepenuhnya kami bisa menyatukan perasaan kami. Jadi tidak adanya interaksi langsung dalam pembelajaran tatap muka itu juga memberikan efek bagi saya untuk tidak lebih dekat kepada teman-teman saya, Kak. Oke, baik. Jadi memang kalau dari perbedaannya itu dari segi interaksinya memang kalau dari teman Anda itu pasti susah untuk berkomunikasi, susah untuk mengekspresikan perasaan. Kalau boleh tahu nih, kalau dengan dosen seperti apa itu perbedaan signifikan yang Anda rasakan dari segi interaksinya? Kalau dengan dosen itu karena saya pertama kali masuk di kampus, baru masuk dan langsung pembelajarannya itu serba online. Jadi saya rasa saya bandingkan dengan waktu saya SMA, Kak. SMA itu saya dengan guru saya itu lebih dekat. Saya lebih tahu kebiasaan guru saya, kebiasaan cara ekspresi guru saya, kebiasaan, intinya saya lebih memahami antara satu sama lain. Sedangkan kalau dosen itu saya tidak tahu apa sih mau dosen saya itu. Jadi terkadang hanya bertemu dosennya memberikan materi, sudah itu selesai, tidak ada lagi hubungan selanjutnya. Jadi cuman itu, Kak. Oke, jadi memang kalau dari segi pemberian materi itu hanya sebatas pemberian materi, setelah itu tidak ada interaksi lebih di antara Anda dengan dosen Anda ya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana Anda merespon keterbatasan dalam pembelajaran online yang hanya mengandalkan teknologi virtual seperti Zoom, WhatsApp, ataupun Telegram? Ketika menghadapi keterbatasan dalam pembelajaran online itu, Kak, tentu saja mengandalkan teknologi virtual ya, Kak, yang seperti Kakak tadi bilang, Zoom, WA, Telegram. Tapi itu menjadi satu-satunya cara, sehingga saya harus berusaha untuk tetap mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada, serta saya juga mencoba untuk memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh platform tersebut seperti fitur video call, screen sharing, dan fitur kolaborasinya yang telah disediakan. Saya juga tetap berusaha, Kak, untuk tetap menjalin atau terhubung dengan teman kelas ataupun dosen melalui media sosial, seperti saya mengikuti Instagramnya, bertukar nomor atau WhatsApp, itu untuk menjaga komunikasi dan dapat membangun atau membuat kolaborasi yang lebih efektif. Oke, jadi memang ada cara Anda untuk mengatasi atas keterbatasan interaksi Anda dalam pembelajaran online ini yang hanya mengandalkan teknologi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi tantangan jadwal yang berantakan dalam perkuliahan online dan kesulitan dalam menjaga fokus di lingkungan yang penuh distraksi digital seperti yang pernah Anda singgung pada wawancara sebelumnya? Untuk tantangan jadwal yang berantakan itu, Kak, itu merupakan kesulitan pertama saya. Apalagi saya itu orangnya pelupa. Untuk menghadapi ini, saya tuh cukup terganggu, Kak. Dalam menghadapinya, saya tuh mencoba membuat jadwal belajar yang teratur di HP saya maupun tertulis. Tapi walaupun saya membuat dua strategi, tentu saja saya sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Tapi
Untuk menghindari itu, saya mencoba untuk lebih disiplin lagi, serta mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan mengatur ruang kerja yang tenang dan bebas dari gangguan. Selain itu, saya juga menggunakan teknik time management. Saya sudah membaca di FYP TikTok bahwa kembali lagi ke kita, apa sih tujuan kita untuk melakukan ini. Jika kami memiliki tujuan itu Kak, tentu saja kayak lebih ada motivasinya. Jadi itu yang saya tanamkan sehingga lebih memotivasi saya untuk lebih mengatur jadwal saya. Itu Kak. Dan serta saya juga untuk belajar, fokus dalam belajar, dan ketika pembelajaran dimulai saya lebih mengurangi penggunaan HP, maksudnya media sosial ketika pembelajaran dimulai. Oke, baik. Jadi memang Anda dalam menghadapi tantangan jadwal yang berantakan itu atau kesulitan dalam menjawab fokus, Anda melakukan time management ya. Serta berusaha untuk fokus dan mengurangi distraksi seperti tidak menggunakan media sosial pada saat pembelajaran. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam memfasilitasi interaksi sosial dalam pembelajaran online? Dan bagaimana teknologi tersebut dapat menjadi penghalang dalam interaksi yang efektif? Bagi saya, untuk melihat peran teknologi sekarang ini yang dimana sudah memfasilitasi interaksi, itu di pembelajaran online yang pertama saja itu merupakan hal penting Kak. Karena teknologi itu memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman sekelas dan dosen meskipun dalam situasi pembelajaran yang virtual. Namun di balik itu teknologi juga dapat menjadi penghalangan di antara interaksi yang kurang efektif. Terkadang keterbatasan teknologi seperti kualitas jaringan yang buruk ataupun terjadi kesalahan teknis di mana yang mengganggu komunikasi dan kolaborasi yang terjadi. Selain itu, terjadinya kurang interaksi langsung juga dapat mengurangi keakraban, kedekatan dalam hubungan interpersonal, sehingga mungkin saja nanti ketika bertemu langsung akan menjadi lebih canggung. Akan menjadi canggung, dan itu juga hal yang penghalang yang sangat besar bagi saya ketika dimana sudah terbiasa menyendiri tiba-tiba akan offline ya Kak. Kan ada wacana mau offline, jadi itu yang menjadi hal ketakutan tersendiri bagi saya. Oke, jadi memang dalam peran teknologi ini dalam memfasilitasi interaksi sosial Anda itu sebenarnya agak kurang. Jadi itu akan yang membatasi atau memberi kecanggungan apabila Anda akan pembelajaran offline nantinya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan teman sesama mahasiswa dan dosen selama hampir 1 tahun belajar online? Pengalaman saya itu untuk teman-teman dulu, ketika interaksi dilakukan secara virtual, hubungan kami tetap terjalan, walaupun komunikasinya itu terbatas, tapi kami saling menjaga itu untuk saling menghormati, saling membantu sehingga terjadi komunikasi yang baik. Dengan menggunakan platform yang tersedia, kami juga saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah meskipun tidak bisa bertemu langsung, tapi kami bisa saling memberikan dukungan ataupun semangat. Untuk berinteraksi dengan dosen itu selama 1 tahun ini saya rasa sangat kurang karena saya cuman semester 1 menjadi court, di mana saya itu court TPKI,
Kebetulan perkuliahan itu secara offline untuk mata kuliah TPKI, dan saya rasa hanya satu dosen yang saya rasa dekat, yaitu Pak Hidayat, karena cuman Pak Hidayat yang melakukan pembelajaran offline. Selain itu ada sih dosen Kak yang pembelajaran online seperti Kak Ila, tapi karena gimana ya, first impression saya sama Kak Ila itu agak kejam, jadi agak takut Kak. Jadi itu menjadi menjadi penghalang atau penghambat saya untuk lebih dekat dengan dosen karena pembelajaran online Kak, begitu. Oke, jadi memang dari kesan pertama Anda terhadap dosen tersebut memang agak takut karena kesan yang agak sangar ya, yang terlihat pada pembelajaran online tersebut. Jadi agak terhambat untuk tahu sifat di kehidupan aslinya seperti apa. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda menjaga keterhubungan dan interaksi selama pembelajaran online? Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk menjaga kedekatan dalam hubungan interpersonal Anda? Untuk menjaga hubungan atau interaksi saya itu tentu saja saya harus memiliki strategi Kak. Di mana saya itu harus aktif berpartisipasi dalam diskusi, forum chat ataupun video call dengan kegiatan kelompok yang diadakan. Saya juga untuk lebih berusaha tetap terbuka, ramah, dan saling menjaga komunikasi dengan teman sekelas ataupun dosen melalui media sosial atau platform komunikasi lainnya. Selain itu, saya juga berusaha untuk memanfaatkan waktu luang untuk mengadakan pertemuan langsung dengan teman-teman seperti hangout atau healing bareng, walaupun hanya sekedar berbincang atau keliling-keliling saja Kak. Namun kita juga tidak bisa sangka juga bahwa semua orang itu ada yang baik, ada buruk, ada yang bisa menerima kita, ada yang tidak bisa menerima. Jadi saya rasa cukup memberikan hal yang terbaik, tidak perlu effort banget. Jadi ketika tersakiti tidak perlu lagi merasa sakit banget ketika dihianati ataupun disakiti. Begitu Kak. Cukup yang penting kami berbuat baik, cukup seadanya saja Kak. Oke, baik. Jadi memang untuk menjaga keterhubungan Anda dan interaksi Anda selama pembelajaran online itu, yaitu untuk tetap bersikap baik kepada orang, dan tetap menjaga komunikasi, kayak walaupun hanya hangout tipis-tipis lah ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi tantangan dan pengalaman yang mengecewakan selama pembelajaran online? Apakah Anda selalu melihat sisi positif dari setiap tantangan yang Anda hadapi? Untuk selama ini tentu saja ada yang bahagia, ada yang mengecewakan. Walaupun pembelajaran online ini memang tidak mudah, tapi saya berusaha melihat sisi positifnya Kak. Ketika saya menghadapi tantangan, saya tuh mencoba untuk belajar dari setiap pengalaman yang sudah terjadi, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah, lebih menghadapi masalah itu secara dewasa, tidak menganggap bahwa saya merasa tersakiti. Intinya saya sekedarnya saja. Dan saya juga berusaha itu untuk tetap termotivasi dan berpikir positif agar tidak terjebak dalam perasaan yang negatif, perasaan yang terkurung, sehingga saya bisa lebih menyesuaikan diri saya ke semua orang tanpa memikirkan ego saya Kak, begitu. Oke, baik. Jadi memang Anda berusaha untuk tetap berpikir positif ya, dengan
seperti dengan memotivasi diri Anda untuk tetap baik kepada orang lain dan melihat hal-hal negatif itu secara tidak egois lah. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Bagaimana Anda merespon fluktuasi motivasi dan kesulitan dalam mempertahankan fokus selama pembelajaran online? Apakah Anda memiliki strategi tertentu untuk mengatasi stres dan kecemasan yang muncul? Mungkin bisa Anda ceritakan? Untuk merespon motivasi dan kesulitan dalam mempertahankan fokus selama pembelajaran online, saya memiliki beberapa strategi Kak. Setelah saya mengalami atau mengambil pengalaman yang telah saya lalui. Pertama itu saya mencoba mencari sumber motivasi baik secara dari lingkungan saya sendiri, serta mencari inspirasi dari luar. Inspirasi dari luar yang saya maksud itu saya itu mencari referensi itu melalui membaca buku atau menonton ceramah, bukan ceramah sih Kak, apa ya? Iya, kata-kata motivasi baik dari Maudi, dari maupun YouTube yang lain, serta saya juga suka nonton FYP TikTok tentang ada salah satu enggak tahu alumni psikolog dari mana, tapi dia tuh memberikan motivasi saya sebagai calon psikolog, di mana itu memberikan motivasi yang lebih kuat, memberikan arahan bagaimana ke depannya. Itu juga memberikan saya motivasi Kak. Selain itu saya juga berusaha untuk menjaga keseimbangan waktu saya antara belajar, istirahat maupun bermain atau menggunakan teknologi. Serta saya juga tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar, baik bersama keluarga, teman sebaya, ataupun orang baru yang saya kenali Kak. Itu untuk mengurangi stres atau kecemasan yang saya alami. Oke, baik. Jadi memang untuk mempertahankan fokus Anda yaitu dengan meningkatkan motivasi Anda, di mana Anda mencoba untuk mencari sumber motivasi atau inspirasi dari luar melalui YouTube atau TikTok, di mana banyak yang bisa memberikan Anda motivasi, dan pastinya Anda juga pasti mendapatkan dukungan sosial dari keluarga Anda sendiri. Jadi sehingga hal tersebut yang bisa mengurangi atau mengatasi stres atau kecemasan Anda selama pembelajaran online tersebut. Oke, baik. Jadi itulah tadi sesi wawancara kita pada hari ini. Dengan semua informasi yang Anda telah berikan kepada saya pada hari ini, saya ya jamin untuk kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan penelitian saya. Oke, baik. Jadi sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari saudari? Saya rasa cukup Kak. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari saudari, mungkin bisa saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari saya. Jadi saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.